Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Iskandar Rahmansyah, SEM Akun, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancamarga, Probolinggo. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk keperluan sertifikasi dosen atau Serdos. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Akuntansi Manajemen 1 dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Akuntansi Manajemen 1 ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan diselenggarakan pada semester 4. Deskripsi mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konseptual dan keterampilan teknis dalam akuntansi manajerial yang esensial untuk fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Fokus pembelajaran mencakup 2 area utama. Pertama, penguasaan konsep fundamental, termasuk klasifikasi dan perilakunya. Dan kedua, penerapan konsep tersebut dalam sistem perhitungan biaya dan alat analisis manajerial. Proses pembelajaran menekankan pada pendekatan aplikatif melalui metode latihan terstruktur, studi kasus, dan project-based learning. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menghitung biaya produk secara akurat, menganalisis profitabilitas, menyusun anggaran operasional, dan mengevaluasi kinerja untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial yang efektif. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS, terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang menjadi target utama. Yang pertama, CPMK 1 menguasai konsep fundamental biaya serta mampu menghitung biaya produk secara akurat menggunakan sistem biaya pesanan atau job order costing dan sistem biaya proses atau proses costing. CPMK kedua menerapkan berbagai alat analisis manajerial meliputi analisis biaya volume laba atau CVP, variable or absorbing costing, dan pelaporan segmen untuk mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. CPMK 3 merancang anggaran operasional utama sebagai alat perencanaan serta menggunakan anggaran fleksibel dan analisis varians untuk tujuan pengendalian dan evaluasi kinerja. DIA yang pertama, delivery. Penyampaian materi perkuliahan dilaksanakan dalam 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS, dengan sistem pembelajaran blended learning. Materi disampaikan secara sistematis untuk mencapai setiap sub CPMK sebagai berikut. Pertemuan 1 sampai 3, termasuk CPMK 1, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar akuntansi manajemen, klasifikasi biaya untuk berbagai tujuan, serta identifikasi biaya relevan untuk pengambilan keputusan dan pengenalan sistem biaya pesanan. Pertemuan 4 sampai pertemuan 6, CPMK 1, fokus pada mekanisme teknis sistem biaya pesanan, mulai dari perhitungan tarif overhead, pencatatan alur biaya menggunakan jurnal, hingga penyusunan laporan harga pokok produksi dan perlakuan selisih overhead. Pertemuan ketujuh, termasuk CPMK 1, mahasiswa belajar konsep sistem biaya proses dengan penekanan pada perhitungan unit ekuivalen produksi menggunakan metode rata-rata tertimbang. Pertemuan 8, ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai pertemuan 10, termasuk CPMK 2, mahasiswa belajar menerapkan analisis biaya volume laba untuk menghitung titik impas, menganalisis dampak perubahan biaya terhadap laba, serta menghitung margin of safety dan operating leverage. Pertemuan 11 sampai pertemuan 12, termasuk CPMK 2, membandingkan metode variable costing dan absorbing costing, serta menyusun laporan laba-rugi tersegmentasi untuk evaluasi kinerja. Pertemuan 13, termasuk CPMK 2, mahasiswa diperkenalkan dengan sistem activity-based costing,
sebagai metode alokasi biaya yang lebih akurat. Pertemuan 14 termasuk CPMK 3, mahasiswa belajar proses penyusunan anggaran induk atau master budget dengan fokus pada penyusunan anggaran operasional seperti anggaran penjualan, produksi, dan kas. Pertemuan 15 termasuk CPMK 3, mahasiswa belajar menyusun anggaran fleksibel dan menggunakannya untuk menganalisis kinerja melalui perhitungan varians aktivitas, pendapatan, dan pengeluaran. Pertemuan 16, ujian akhir semester. Di IA yang kedua, interaksi dalam kelas dirancang agar dinamis dan berpusat pada mahasiswa. Saya menerapkan berbagai metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif antara lain. Small group discussion digunakan untuk menganalisis studi kasus seperti saat mengidentifikasi biaya relevan atau mengevaluasi dampak perubahan biaya terhadap laba. Contextual learning. Konsep teori selalu dikaitkan dengan contoh perusahaan nyata agar mahasiswa memahami relevansi materi dalam pengambilan keputusan bisnis. Latihan terstruktur atau drill. Mahasiswa secara intensif mengerjakan soal latihan untuk mengasah keterampilan teknis, misalnya dalam mengklasifikasikan biaya, membuat jurnal untuk alur biaya, dan menghitung biaya produk. Project-based learning. Mahasiswa secara berkelompok ditugaskan menyusun serangkaian anggaran operasional yang saling terkait untuk sebuah perusahaan fiktif yang mendorong kolaborasi dan memahami integratif. Cooperative learning. Mahasiswa bekerja sama dalam pasangan atau kelompok kecil untuk menyelesaikan soal latihan, seperti pada materi sistem biaya proses dan penyusunan anggaran. Di IA yang ketiga yaitu assessment, penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian setiap sub CPMK. Proses penilaian bersifat transparan dan menggunakan berbagai instrumen non-tes. Bobot penilaian akhir. Komposisi nilai akhir untuk mata kuliah ini didasarkan pada kontribusi setiap komponen sebagai berikut. Kehadiran 15%, tugas mencakup kuis, studi kasus dan proyek 35%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester UAS 25%. Demikian pemaparan saya mengenai mata kuliah akuntansi manajemen 1. Saya berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran ini secara efektif demi menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menerapkan ilmu akuntansi manajerial dalam dunia profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman mahasiswa semua, sehat? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas yang ada di belakang dipimpin, Mas. Sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, dan baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih banyak, Mas. Sekarang kita lanjut ke materi ya. Materi kita yang pertama adalah akuntansi manajemen dan konsep biaya. Jadi di sini kita diperkenalkan apa sih akuntansi keuangan itu, apa akuntansi manajemen, apa perbedaannya, dan apa saja konsep biaya di akuntansi manajemen itu sendiri. Ya, jadi di sini tujuan akuntansi itu bisa dibedakan menjadi dua, ada akuntansi keuangan dan juga akuntansi manajerial. Di mana akuntansi keuangan itu merupakan akuntansi yang nanti ditujukan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal itu bisa seperti investor, ya kemudian kreditur itu bank kalau kita pinjam uang. Kemudian juga bisa untuk pemerintah ketika kita melakukan pelaporan pajak. Kemudian yang kedua ada akuntansi manajerial. Nah, di sini akuntansi manajerial itu
lebih dikhususkan untuk pihak internal. Misalkan untuk manajer, fungsinya buat apa Pak? Fungsinya untuk mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi akuntansi keuangan itu laporannya untuk pihak luar, yang jelas ya, seperti investor tadi yang sudah saya jelaskan. Sedangkan akuntansi manajerial, laporannya untuk pihak dalam perusahaan, yaitu para manajer. Kemudian berdasarkan penjelasan itu, ketika ada contoh ini ya, ada PT Semen Gresik Indonesia, yang mereka itu melaporkan laporan keuangan tahunannya di BEI. Lah, menurut Anda, teman-teman mahasiswa, itu termasuk jenis akuntansi yang mana? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Itu termasuk akuntansi keuangan, Pak. Karena laporannya untuk pihak eksternal, yaitu para pemegang saham dan masyarakat umum. Oh, seperti itu ya. Jadi itu masuk ke dalam akuntansi keuangan. Tepat sekali ya, Ardia. Jadi kita harus fokus kepada siapa yang menggunakan laporan tersebut. Ketika laporan tersebut ditujukan atau digunakan oleh pihak eksternal, maka itu adalah akuntansi keuangan. Kemudian ada contoh lagi, jika seorang manajer pabrik di Gresik ingin mengevaluasi biaya produksi bulanan, lalu mengevaluasi efisiensi, laporan dari akuntansi mana yang dia perlukan. Siapa yang bisa? Baik. Laporan dari akuntansi manajerial. Karena informasi itu digunakan untuk keperluan internal, yaitu mengontrol operasi pabrik. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya Mbak ya. Jadi di sini Anda sudah bisa membedakan fungsi keduanya. Mana yang fungsi dari akuntansi keuangan dan juga mana yang fungsi dari akuntansi manajemen. Oke, kita lanjut. Di sini lanjut ke mengapa biaya dikelompokkan. Tujuannya apa sih Pak biaya itu dikelompokkan? Nah, di sini ada beberapa tujuan ya. Mengapa biaya itu dikelompokkan? Yang pertama, itu menetapkan biaya ke objek biaya. Jadi kita harus bisa menetapkan biaya apa saja sih yang terkait dalam produk yang kita buat, dalam objek yang ada, yang kita hasilkan itu biaya apa saja yang ada di sana. Kemudian yang kedua, menghitung biaya di perusahaan. Jelas ya? Jadi untuk menghitung berapa sih total biaya yang kita keluarkan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan. Itu jelas, karena dengan kita mengetahui biaya-biaya yang ada, maka kita bisa menyusun yang namanya laporan keuangan. Kemudian yang keempat, memprediksi perilaku biaya. Nah, memprediksi perilaku biaya ini dengan kita mengetahui bagaimana sih biaya, misalkan biaya bahan baku untuk tahun ini. Oh, tahun ini sekitar misalkan 100 juta. Untuk tahun depan kira-kira ada inflasi jadi akan naik menjadi 105 juta. Seperti itu. Jadi memprediksi perilaku biaya apakah nantinya akan rendah atau akan naik. Seperti itu ya. Kemudian mengambil keputusan, ini yang paling penting bagi pihak manajemen. Jadi ketika suatu biaya itu terlalu besar, maka kita harus segera mengefisiensikan biaya tersebut. Di sini ada 5 tujuan, tadi yang sudah saya sebutkan ya. Mengapa kita perlu mengelompokkan biaya? Salah satunya adalah untuk membuat keputusan dan untuk memprediksi perilaku biaya. Nah ini pertanyaan saya ini, jika Anda punya usaha baru, misalkan kedai kopi kecil, menurut Anda tujuan mana yang paling penting di awal? Coba siapa yang bisa? Baik. Menurut saya, yang paling penting adalah untuk membuat keputusan dan memprediksi perilaku biaya, Pak, agar saya bisa menentukan harga jual kopi dan tahu perkiraan biayanya. Oke, jawabannya sudah bagus sekali ya. Kemudian, mengapa tujuan untuk menyiapkan laporan keuangan bisa dikesampingkan dulu di tahap awal, Mbak? Karena di awal yang terpenting adalah membuat usaha berjalan dulu.
Laporan keuangan resmi untuk pihak luar mungkin baru akan menjadi prioritas ketika usaha sudah lebih besar dan butuh tambahan modal. Tepat sekali ya alur berpikir dari Mbak siapa? Mbak Dwi. Oke, tepat sekali itu. Jadi sudah benar, kita harus memprioritaskan dulu mana yang harus kita ketahui dan mana yang bisa kita kesampingkan. Lah yang pertama harus kita ketahui bagaimana sih biaya-biaya yang ada di sana, mulai dari harga, bahan-bahannya. Lah kemudian nanti baru laporan keuangan yang kita buat ya. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis klasifikasinya. Nah, di sini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jadi untuk biaya langsung, biaya yang dapat dengan mudah dan nyaman ditelusuri ke unit produk atau objek biaya lainnya. Jadi biaya langsung itu biaya yang benar-benar bisa kita telusuri langsung dari produk itu sendiri. Sedangkan kalau biaya tidak langsung itu atau indirect cost itu biaya yang tidak mudah kita telusuri. Nah, kalau seumpama yang mudah kita telusuri, kayak biaya langsung biasanya biaya bahan baku. Kalau kita membuat kedai kopi, berarti biaya bahan bakunya apa? Ya kopi tadi, mudah kan kita telusuri. Nah, kemudian yang tidak langsung ini, seperti apa Pak contohnya? Misalkan kalau di kedai kopi, kalau tidak langsung berarti bisa di sana biaya yang masih dalam proses produksi, tetapi tidak langsung berhubungan dengan produksi kopi itu sendiri. Misalkan biaya yang tidak langsung itu adalah biaya dari overhead pabrik, seperti biaya sewa, seperti itu. Kan itu kan biaya untuk membuat kafe kopi, tetapi tidak bisa ditelusuri langsung di kopinya kan. Seperti itu ya. Jadi masuk ke biaya overhead pabriknya. Jadi hal-hal yang masuk di biaya overhead pabrik itu merupakan biaya tidak langsung. Jadi biaya langsung itu biaya yang mudah dilacak, sedangkan biaya tidak langsung itu biaya yang sulit dilacak ke produknya ya di sini ya. Coba Anda bayangkan, ini contoh lagi, usaha pembuatan tas kulit di Surabaya. Coba beri saya contoh kedua biaya tersebut. Jadi contoh biaya dari biaya langsungnya dan juga biaya tidak langsungnya. Siapa yang bisa mungkin yang mau mencoba? Silakan Mas. Baik Pak, biaya langsungnya itu adalah bahan kulit dan upah pengrajin yang membuat tas itu. Lalu biaya tidak langsungnya mungkin adalah lem ataupun benang jahit itu sendiri, Pak. Baik, itu sudah bagus ya, karena memang biaya yang langsung itu biaya kulit, karena kita tahu berapa kulit yang kita keluarkan ketika kita membuat tas, ya kan? 1 cm-nya berapa, kemudian upah pengrajin langsung membuat tas tersebut. Kemudian di sini biaya tidak langsungnya tadi sudah benar itu ada lem dan benang jahit. Karena lem dan benang jahit kita kan tidak bisa memprediksi kan berapa sih lem yang kita gunakan untuk satu tas, berapa sih benang jahit yang kita gunakan untuk satu tas. Kan nggak ada ukurannya itu ya. Meskipun kita ukur juga akan sulit sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian di sini sudah paham ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada komponen biaya produksi, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Jadi di perusahaan manufaktur itu ada 3, ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Tadi biaya baku langsung sudah dijelaskan, kalau tas kulit tadi itu adalah kulitnya, kemudian tenaga kerja langsung itu berarti tenaga kerja yang langsung menjahit tasnya, ya. Kemudian yang overhead pabrik itu apa? Biaya yang tidak mudah ditelusuri tadi, ya. Ada lem, ada benang jahit dan lain-lain, ya, yang sulit untuk ditelusuri. Kemudian kita lanjut, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Setiap barang yang dibuat di pabrik biayanya terdiri dari tiga hal tadi tuh ya yang saya jelaskan, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Coba terapkan ketiga hal ini pada pabrik yang membuat kipas angin.
Kalau tadi kan tas, ya, sekarang kipas angin coba. Ya. Baik Pak, bahan baku langsungnya adalah motor penggerak dan baling-balingnya. Tenaga kerja langsungnya adalah upah pekerja di bagian perakitan. Oke, benar ya. Lalu bagaimana dengan kategori ketiga, overhead pabriknya belum disebut ini Mas? Untuk overhead pabriknya adalah biaya-biaya lain di pabrik seperti listrik untuk mesin, gaji mandor, dan sewa gedung pabriknya. Oke, terima kasih. Tepat sekali ya. Anda sudah bisa mengenali ketiganya. Jadi itu sudah merupakan suatu kemajuan ya. Di sini sekalian sudah paham untuk membedakan ketiga biaya tadi. Kemudian mari kita bahas lebih rinci lagi di sini. Nah, bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu apa, Pak? Ya, yang tadi itu ya, bahan baku yang menjadi bagian integral atau bagian pokok dari produk dan biayanya dapat ditelusuri langsung ke produk. Jelas itu ya, bahan baku langsung. Kemudian tenaga kerja langsung, berarti biaya tenaga kerja yang dapat dengan mudah ditelusuri ke unit produk individual. Jadi ke unit produknya tadi, ya. Tenaga kerja langsungnya berarti contohnya ya tadi itu orang yang membuat tas atau orang yang membuat atau memproduksi kipas angin tadi yang disebutkan Masnya itu ya. Kita lebih dekat, bahan baku langsung adalah bahan utama yang menjadi bagian dari produk. Tenaga kerja langsung adalah upah pekerja langsung membuat produk itu. Saya mau tanya ini, jika di pabrik sirup, tadi kan ada pabrik tas, ada pabrik kipas angin, sekarang pabrik sirup nih ya. Apakah gula adalah bahan baku langsung? Dan apakah gaji satpam pabrik termasuk tenaga kerja langsung? Coba siapa yang bisa? Gula itu termasuk biaya bahan baku langsung enggak? Nah, kemudian kalau satpam itu termasuk tenaga kerja langsung enggak? Coba. Ya, Mas. Baik, gula sudah pasti bahan baku langsung, tapi gaji satpam pabrik sepertinya bukan tenaga kerja langsung karena dia takut ikut membuat sirupnya. Analisis Anda itu sudah tepat, Mas. Jadi satpam itu tidak bisa dilacak langsung ke satu botol sirup, itu sudah benar. Jadi itu termasuk tenaga kerja tidak langsung, ya. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini menurut Anda ini Mas, masuk ke dalam kelompok biaya apa ya? Baik Bapak, itu akan masuk ke dalam kategori manufacturing overhead Pak. Ya, bagus sekali ya pemahamannya. Kita lanjut ke komponen overhead pabrik lainnya. Jadi kalau tidak masuk ke dalam biaya kinerja langsung berarti kita masukkan ke dalam biaya tenaga tidak langsung. Nah, itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung ya. Ini termasuk biaya overhead pabrik. Contohnya itu jika di sebuah mebel, nah, itu ada biaya paku, ada biaya depresiasi atau penyusutan dari mesin amplas, itu termasuk kategori apa ya Mas ya? Itu keduanya termasuk biaya overhead pabrik Pak, karena paku sulit dilacak per unit mebel dan depresiasi mesin adalah biaya untuk operasional pabrik. Oke, sudah bagus Mas ya. Jadi kedua biaya tadi itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Kemudian, jika pabrik mebel itu punya kantor penjualan di pusat kota, apakah biaya sewa kantor penjualan itu termasuk biaya overhead pabrik? Gimana, Mas? Bukan Pak, karena biaya itu untuk kegiatan penjualan, bukan kegiatan produksi di pabrik. Overhead pabrik hanya mencakup biaya-biaya yang terjadi di dalam pabrik. Oke, sudah sangat jelas ya. Anda bisa membedakan mana yang biaya langsung, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan biaya yang tidak termasuk overhead pabrik.
Oke, jadi sekarang mari kita lihat cara pengelompokan yang lainnya. Nah, biaya-biaya yang lain selain itu nanti ada di sini ada biaya utama dan biaya konversi. Nah, biaya utama di sini ada biaya baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Jadi itu biaya utama ya, biaya yang menambahkan biaya langsung dengan biaya kerja langsung. Kemudian ada biaya konversi. Di sini ada biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Menurut Anda ini, menurut Anda, mengapa tenaga kerja langsung ada di kedua kelompok tersebut? Jadi ada di prime cost atau biaya utama dan juga ada di biaya konversinya. Menurut Anda kenapa, Mbak? Mungkin karena keduanya punya sudut pandang yang berbeda, Pak. Biaya utama adalah biaya pokok untuk wujud fisik produknya, sedangkan biaya konversi adalah total biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Oke, sudah bagus ya jawabannya ya. Jadi itu adalah inti dari kedua konsep ini. Kalau begitu, biaya apa yang ada di biaya konversi tetapi tidak ada di biaya utamanya, Mbak? Biaya manufacturing overhead atau overhead pabrik, Pak. Benar sekali ya. Jadi pemahaman yang bagus. Mari kita lanjut ke biaya di luar pabrik tapi di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain yang masih belum paham tentang biaya-biaya ini? Sudah tidak ada ya? Bisa ditutup untuk pertemuan kali ini? Oke, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.